Halo guys, balik lagi bersama dengan Red Deer Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan komik yang menceritakan tentang perjuangan seorang laki-laki yang berubah menjadi ayah tak tertandingi. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, mari kita lanjut ke part 66. Cerita diawali saat Jeho yang mendengar laporan dari Ilcho. "Apa maksudmu, sementara tidak ada pekerjaan dan distribusi?" tanya Jeho yang tidak mengerti. "Ada kelompok lain yang menyerobot," ujar Ilcho. "Berarti tinggal diusir saja kan?" tegas Jeho. "Kita tidak boleh asal bertindak jika mereka punya pelindung. Pokoknya, aku ragu bisa mengusir mereka dalam kondisi kita sekarang," ujar Ilcho. "Apa mereka dari pihak Grandmaster?" tanya Jeho. "Bisa jadi, bisa tidak. Yang kami jelas tahu, mereka bukan orang dari Asosiasi Naga Langit," imbu Ilcho. "Makanya, kusuruh kalian lebih giat. Jika kalian kompeten, mungkin kita bisa mengusir mereka," tegas Samcho menambahi. "Kau yakin bisa mengatasi sekelompok organisasi kriminal?" tanya Ilcho. "Orang seperti mereka itu cuma pekerja buruh. Mereka hanya menang jumlah," jawab Samcho. "Meskipun kau dan anak buahmu bisa bertahan, yang lain belum tentukan," ujar Ilcho. Yang kemudian lanjut berkata, "Anggap saja kalian menang bertaruh nyawa. Apakah yang berlangsung selamat dapat bertanggung jawab terhadap mereka yang gugur? Ditambah lagi, jika hanya kelompokmu yang selamat justru akan disalahkan. Mulai pikirkanlah hal-hal seperti itu." "Maaf," saut Samcho. "Andai pun kelompok itu bisa diatasi, masih ada masalah lain. Karena jika mereka berani mengambil alih tempat ini, artinya punya pelindung yang terpercaya. Seseorang dari petinggi," ujar Ilcho. "Kau serius mencurigai Grandmaster ya?" tanya Jeho yang mendengar hal itu. "Apa kau punya kenalan langsung dengan orang yang sejabatan?" tanya Ilcho balik. "Mungkin Gah yang punya, prajurit biasa sepertiku mustahil," jawab Jeho. "Tapi dia sedang tidak di sini. Jika kau tak punya opsi lain, habislah kita. Camkan itu baik-baik kepada prajurit lainnya," ujar Ilcho. "Meskipun ada cara melawan mereka, aku mengerti. Akan kami pakai kesempatan ini untuk berlatih keras," saut Jeho. Yang kemudian lanjut bertanya, "Tapi, bukankah ada orang yang kita suap untuk kasus-kasus seperti ini?" "Memang, tapi sekarang bukan saatnya. Kita harus mencari tahu cara mengatasi dalangnya dulu sebelum memakai mereka," jawab Ilcho. Scene beralih lagi kepada MC kita yang tengah bersama Mohakhua. Di dalam perjalanannya, MC kita melihat begitu banyak mayat korban pertarungan yang tergeletak sepanjang jalan. Lihat hal itu, MC kita berpikir dalam hati. "Sial, sekitar sini benar-benar kacau." "Prajurit Noh, apa ada pertanda buruk?" tanya Mohakhua. "Haruskah kami kembali lewat jalan utama?" pikir MC kita yang larut dalam pikirannya dan tidak menggubris pertanyaan dari Mohakhua. Kemudian MC kita terkejut mendengar suara dari seseorang yang berteriak, "Sebelah sana. Kejar!" Mendengar hal itu MC kita berkata, "Bukan kita yang dikejar, jaraknya cukup jauh." Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati, entah seperti apa pencuri badai ini, tapi dia pasti yang membaur dalam keramaian untuk bersembunyi. Tapi kenapa di arah sini? Lalu MC kita lanjut berkata, "Kita pura-pura polos dan lewat saja tanpa bersalah. Jika ada yang muncul, jangan tatap mereka. Jangan pula membuat suara. Ada kalanya berlari di dedaunan justru merugikan kita. Ayo." Kemudian MC kita berlari menjauh dari lokasi bersama Mohakhua. Tak selang berapa lama, pelariannya telah dicegat oleh sekelompok orang. Melihat hal itu MC kita menjadi waspada. "Akhirnya muncul juga," ujar seseorang yang pernah bermasalah dengan Mohakhua di restoran. Lalu lanjut berkata, "Apa kalian tersesat? Nona,
kecantikanmu masih terpancar meski menutupi diri. Seandainya kau terima tawaranku, maka tidak perlu bersusah payah begitu. Mengetahui siapa yang mencegatnya, MC kita berpikir dalam hati. Untunglah cuma orang-orang cupu. Lalu MC kita lanjut berkata, "Hah, bikin kaget saja." "Hah," saut bawahan orang yang mencegat MC kita. "Oh begitu, kau prajurit pengawal ya?" tanya master dari orang-orang yang mencegat MC kita. Yang kemudian lanjut berkata, "Padahal aku pun tidak suka kekerasan. Aku hanya ingin menemaninya. Menyakiti orang adalah perilaku orang barbar." "Bicara saja sepuasmu," saut MC kita. Yang membuat master dari orang-orang yang mencegat sedikit terkejut dengan perilaku santai MC kita. Yang kemudian tanpa menunggu lama MC kita melompat maju menyerang orang itu. Dan kemudian mencekik lalu mengangkatnya dengan satu tangan. "Master, keparat, apa yang kau lakukan?" ujar bawahan dari orang itu yang terkejut. "Mendekatlah jika ingin lehernya patah," saut MC kita. Mendengar hal itu bawaan dari orang itu pun terkejut diam tanpa kata-kata. "Jika kalian ingin bermain, carilah tempat dan waktunya dengan tepat bodoh. Apa kalian tidak lihat mayat-mayat yang berserakan? Apa kalian buta?" ujar MC kita. Melihat para bawahan orang itu diam saja, MC kita berpikir dalam hati. Agak terlihat seperti kacung-kacung pesuruh biasa. Aku sama sekali tidak merasa terancam. Kemudian MC kita melempar orang itu jatuh. Dan kemudian berkata, "Ketahuilah bahwa aku bukan lawan yang bisa kalian keroyok begitu saja." "Master, Anda baik-baik saja," ujar para bawahan dari orang itu yang mendekati orang yang mencegat MC kita. "Keparat, jangan harap bisa lolos dariku. Awas saja sampai diburu ayahku," umpat orang itu kepada MC kita. Orang-orang seperti ini membuatku sangat muak. Semua sama saja, tidak kreatif. Kau sendiri bilang tidak suka kekerasan kan? Atau sekarang berubah pikiran? Hah? Ujar MC kita yang mendekatkan wajahnya kepada orang itu. "Aku sudah meminta secara baik-baik," jawab orang itu dengan wajah keringat dingin. Namun secara tiba-tiba MC kita terkejut saat melihat ledakan di kejauhan. Dan terlihat ada orang melompat ke atas pohon, lalu kemudian berlari ke arah MC kita. Dan diikuti oleh sekelompok orang. Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati, kenapa malah kemari betulan? Yang kemudian lanjut berkata, "Tiarap." Di sisi lain, orang yang mengejar salah seorang ahli bela diri itu, kemudian melemparkan senjata rahasia dan berkata, "Cukup sampai di situ." Namun ahli bela diri itu dengan sigap menangkis semua senjata rahasia itu. Namun tiba-tiba dia terkejut, posisinya telah terkepung oleh sekelompok orang itu. "Pedang Halilintar, Song Chongwon, serahkan baik-baik, jika kau sayang nyawamu," ujar salah seorang dari kelompok yang mengejar. "Gah ahak, apa bermain jadi kepala keluarga dengan dikelilingi sampah rasanya menyenangkan?" tanya Song Chongwon. "Sebagai kenalanmu, aku sudah berbaik hati. Bukankah kau masih hidup?" saut Gah ahak. "Hahaha," tawa Song Chongwon. Yang kemudian lanjut berkata, "Mungkin ada baiknya keluarga kecil musnah sebelum dikenal orang." "Hohohoho, sepertinya kau kelewat sombong. Kau tahu sendiri takkan bisa menang dariku," saut Gah ahak. Sedangkan MC kita terlihat mencoba untuk menutup mulut master dari orang-orang yang mencegatnya. "Kita coba saja," ujar Song Chongwon yang bersiap dengan menghunuskan pedangnya. "Jangan diam saja, cepat bunuh dia dan rebut barangnya," imbu Gah ahak memberikan perintahnya. Kemudian bawahan Gah ahak maju menyerang Song Chongwon, dan baku hantam pun terjadi di atas pucuk pohon. Dari bawah pohon MC kita melihat hal itu pun berpikir dalam hati. "Sial, kami bisa terlibat kapan saja." Yang kemudian lanjut berkata, "Ayo tinggalkan tempat ini, semakin lama di sini terus semakin berisiko." Yang hanya dijawab oleh Mohak Hua dengan anggukan kepalanya. Lalu MC kita lanjut berkata kepada orang yang mencegatnya, "Kau juga, bocah kaya.
Cepatlah pergi jika masih sayang nyawa. Siapa yang mau? Ujar orang itu saat MC kita membuka dekapan tangannya. Yang kemudian dengan cepat langsung dibuat pingsan oleh MC kita. Kalian paham kondisinya kan? Cepat pergi gendong dia. Kalian pasti mengerti, bukan tandingan mereka. Ujar MC kita memberikan instruksinya kepada para bawahannya orang itu. Yang kemudian lanjut berkata, orang-orang seperti mereka akan berkeliaran di gunung hari ini. Kemudian para bawahannya orang itu mengendong masternya dan berlari menjauh dari lokasi. Kita juga harus pergi sebelum terlambat, ujar MC kita kepada Mohak Hua. Namun tiba-tiba MC kita terkejut saat perhatiannya teralihkan di suatu arah lain. Sekarang apa lagi? Pikir MC kita yang melihat sekelompok ahli bela diri berdatangan ke lokasi. Mati kau, seru salah seorang yang menyerang Song Chongwong. Sebelah sana, ujar salah seorang kelompok bertopeng yang tiba di lokasi dan melihat baku hantam Song Chongwong dengan kelompok Gaahak di atas pucuk pohon. Kejar, jangan sampai lolos, seru salah seorang yang terdengar sampai tempat bersembunyi MC kita. Mendengar hal itu MC kita berbisik dengan berkata, kita mundur sedikit. MC kita dengan Mohak Hua mencoba untuk melangkah dengan hati-hati tanpa menimbulkan perhatian. Di sisi lain, kelompok bertopeng yang baru saja datang, tiba-tiba langsung mengeluarkan jurusnya. Melihat hal itu Song Chongwong dan Gaahak sedikit terkejut dan teralihkan perhatiannya. Jurus yang dikeluarkan salah seorang bertopeng dengan sekejap memotong pohon yang menjadi pijakan Song Chongwong dan Gaahak. Melihat hal itu MC kita ini berjalan hati-hati berpikir dalam hati. Pertikaian mereka pasti memancing yang lain datang. Kami harus bisa keluar dari sini. Yang kemudian MC kita dikejutkan kembali oleh sekelompok orang yang datang lagi ke lokasi pertarungan. Sial, datang lagi, pikir MC kita dengan sigap bersembunyi. Lewatlah, lewatlah tanpa sadar, pikir MC kita sambil bersembunyi. Yang tak selang berapa lama sekelompok orang itu melewati tempat MC kita yang bersembunyi. Mereka benar-benar terbutakan penunjang hidup, pikir MC kita dalam hati yang melihat mereka lewat. Ayo cepat, bisik MC kita memberikan instruksi kepada Mohak Hua. Selesai berkata seperti itu Mohak Hua dan MC kita dikejutkan kembali. Dengan kedatangan kelompok ahli bela diri yang mulai berdatangan ke lokasi pertarungan, MC kita berpikir dalam hati. Apa-apaan itu? Melihat hal itu MC kita berpikir dalam hati. Langsung banyak sekali datang. Situasinya makin memanas. Ayo, bisik MC kita mengajak Mohak Hua meninggalkan lokasi. Namun tiba-tiba tawa seseorang mengema yang mengejutkan MC kita, dan juga mengejutkan semua orang di lokasi pertarungan. Beberapa orang di lokasi pertarungan mendapatkan efek serangan dari suara itu. Tawa macam apa itu? Perasaanku tidak enak, pikir MC kita dalam hati. Itu adalah serangan suara, ujar Mohak Hua. Serangan suara, tanya MC kita yang tidak mengerti. Teknik memakai suara untuk mengintimidasi orang. Mirip dengan raungan singa Shaolin, ujar Mohak Hua lagi. Kenapa disebut serangan? Tanya MC kita yang penasaran. Lihat ekspresi mereka, ujar Mohak Hua. Banyaknya orang yang terkena serangan suara itu, MC kita berpikir dalam hati. Apa yang terjadi? Apa suara itu mempengaruhi orang bernyali rendah? Atau sebaliknya, karena sama sekali tidak mempengaruhiku? Lalu lanjut berkata, pokoknya, ayo pergi dari sini. Siapapun yang bergerak akan mati. Gema suara itu, yang membuat MC kita sedikit terkejut. Merasakan adanya bahaya dengan instingnya, MC kita kemudian menghentikan langkahnya dan mencoba menstop langkah Mohak Hua. Kemudian MC kita menoleh ke arah pertarungan yang berada jauh dari lokasinya. Tunjukkan dirimu, berhenti memakai trik pecundang, ujar Gaahak. Yang kemudian langsung mendapatkan serangan jarak jauh dari seseorang, yang membuatnya terkapar tak bernyawa. Melihat hal itu Song Chongwong pun terkejut. Lalu kemudian berkata dengan lantangnya, Master dari mana kau? Sapalah diriku Song Chongwong sang pedang halilintar.
Selesai berkata seperti itu, Song Chong-wong terkejut, saat secara tiba-tiba seseorang datang dengan cepat dan berdiri di hadapannya. Orang itu berdiri di hadapan Song Chong-wong dengan melayang di udara. Melihat hal itu Song Chong-wong yang terkejut berkata, "Dua. Dewa Iblis Dua Jari." "Dewa Iblis Dua Jari," ujar salah seorang dari kelompok ahli bela diri yang juga terkejut. "Dewa Iblis Dua Jari," ujar MC kita yang melihat dari kejauhan. "Apa kau mengenalnya?" tanya Mohak Hua. "Dia adalah anggota 7 iblis. Karena berdedikasi menciptakan jentikan pembatu, dia sengaja memotong ketiga jari lain." Imbu MC kita menjelaskan. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. 7 iblis, berarti dia bukanlah orang tua sembarangan. Di sisi lain, Dewa Iblis Dua Jari berkata kepada Song Chong-wong, "Apa sekarang kau tahu siapa master di hadapanmu?" "Saya Song Chong-wong Sang Pedang Halilintar menyapa tetua tertinggimu," saut Song Chong-wong dengan memberikan hormatnya. Yang kemudian lanjut berpikir dalam hati. Salah sikap sedikit saja, kepalaku melayang. Demi bertahan hidup, aku harus mengalah. "Pedang Halilintar, aku mendengar namamu baru-baru ini," ujar Dewa Iblis Dua Jari Musaham Ho. "Saya merasa terhormat, tetua tertinggimu," ujar Song Chong-wong. "Jadi, kaukah yang memiliki penunjang hidup?" "Kudengar, kau sempat menangkapnya," ujar Musaham Ho. Mendengar hal itu Song Chong-wong berpikir dalam hati, "Habislah seluruh usahaku. Tidak, mungkin ini bisa jadi kesempatanku meloloskan diri." Yang kemudian lanjut berkata, "Benar, saya memilikinya." Setelah berkata seperti itu, suasana sekitar menjadi hening sesaat. Dan orang-orang yang berkumpul berpikir dalam hati, dia sungguh memiliki penunjang hidup. Dan suasana berubah menjadi sedikit mencekam. "Penunjang hidup. Penunjang hidup. Penunjang hidup," seru orang-orang yang mengelilingi Musaham Ho dan Song Chong-wong. MC kita yang tak sengaja mendengar hal itu pun berpikir dalam hati, "Bodoh, walaupun benda itu membuat umur kalian bertambah, percuma saja jika kepala kalian hilang." Sekian untuk episode kali ini, jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru dari Mimin, dan juga bantu share biar channel ini berkembang dan membuat Mimin semangat. Sekian dari Mimin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time.